apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Harta yang kalian miliki tidak ada artinya Anda. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh kepada Nabi Muhammad. Masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir di pertemuan sore hari ini ya Bapak Ibu. Pertemuan sore hari ini memang pertemuan yang begitu dirindukan ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah teragenda ya di program-program saya bahwa paling tidak minimal 6 bulan sekali atau 1 semester saya itu harus bertemu dengan jenengan semua. Tapi apa daya, ketika tahun 2019 hampir 1 tahun, bahkan saya ada wajah-wajah baru yang mungkin tidak kenal dengan saya. Untuk apa tadi Pak Wakakurikulum, awal pertama saya masuk sini, insya Allah saya langsung bertemu dengan jenengan semua ya Bapak Ibu ya. Cuma ya itu Bapak Ibu, memang menghimpun guru dalam satu forum seperti ini, apalagi di pesantren itu waktunya yang tidak memungkinkan kadang-kadang. Kitanya siap, kadang-kadang karena padatnya agenda. Kalau pas dibuat forum-forum seperti ini, Bu, jam yang sudah sedikit akan habis. Ada yang seperti itu. Bagaimana kalau dibuat hari libur misalkan? Nah, Bu, oh kita tidak punya hari libur. Nah, ini yang kadang-kadang membuat pengawas itu juga bingung lah. Makanya pengawas seperti saya tawarkan, ayo kalau mau kumpul-kumpul dengan saya silakan. Kapan dengan ada waktu? Itu dari kepala sendiri tidak ada respon, jadi ya saya yang terpaksa menghimpun minimal kepala itu bulanan Pak. Jadi lewat binaan saya menghimpun para kepala itu bulanan, door to door, dari siapa yang sanggup menerima putaran. Saya punya 15 binaan, jadi tiap bulan itu kalau sebelum COVID kami itu pasti kunjungan ke, bisa di madrasah, bisa juga di apa namanya, di rumah-rumah para kepala madrasah. Terus kalau kunjungan yang sifatnya bulanan, insya Allah saya rutin Bapak Ibu ke madrasah-madrasah. Hanya saja karena di sini kan ada putra, ada putri, saya tuh lebih senangnya di putri begitu. Dan itu pun hanya terbatas, kemampuannya terbatas karena sifatnya pembinaan secara individual. Itu kadang-kadang putri itu satu kali datang saya hanya bisa melihat 3 orang atau 4 orang. Itu pun saya tidak bisa langsung ucuk-ucuk masuk kelas karena kadang-kadang ada ibu yang kadang-kadang, Bu jangan sekarang, saya masih belum siap. Ada yang seperti itu. Jadi saya lebih banyak kadang-kadang pembinaan itu hanya sifatnya individu, paling banyak 3 orang. Itu pun hanya di ruang-ruang ketika beliau-beliau ini tidak sedang mengajar. Kalau sedang mengajar biasanya saya ikut masuk di dalam ruang kelas, saya mengamati bagaimana Bapak Ibu mengajar. Itu pun 1 tahun target saya minim sekali Bu Bapak ya. Mungkin yang pernah saya masuki, siapa dulu Pak? Iya, terus 2 orang mungkin ya yang di pihak putra, guru matematika Pak siapa? Beliaunya. Terus kalau yang ibu-ibu, yang Bu Susi pernah, terus Bu Husnul, siapa lagi Bu Ika, mungkin hanya itu yang saya ingat. Oke lah Bapak Ibu harus diprogram ya. Saya kan kadang-kadang kalau sudah banyak agenda juga ini lupa. Jadi siapa yang memanggil saya, ya itu yang saya datangi kalau masalah pembinaan. Kalau madrasah tidak mengundang Bapak Ibu, saya anggap sekolah itu aman-aman saja, madrasah itu aman-aman saja.
Ini permasalahannya kenapa saya datang di saat seperti ini, masih di pandemi. Ini ada permasalahan ya Bapak Ibu terkait dengan ujian nasional itu kan ditiadakan. Ujian nasional berbasis yang bunyi-bunyi nasional itu sudah tidak ada. Baik itu uang BN maupun UN itu tidak ada. Sebagai penggantinya itu ada ujian madrasah. Artinya apa Bapak Ibu? Jenengan semua guru di sini diberikan kepercayaan untuk bagaimana menilai siswa-siswinya. Namun kenyataannya yang terjadi, kita itu masih dianggap kurang siap, tidak siap untuk melaksanakan sendiri ujian madrasah. Apa buktinya? Saya ingin tahu apa buktinya Bapak Ibu jenengan dianggap tidak siap. Apa buktinya jenengan dianggap tidak siap untuk melaksanakan ujian madrasah? Jenengan kalau kemarin-kemarinnya ujian nasional yang buat soal itu langsung pemerintah dari pusat. Iya betul kan Pak? Ujian madrasahnya saja yang membuatkan siapa? KKM, tim kabupaten. Mestinya Bapak Ibu ketika ujian itu sudah dikembalikan kepada madrasah, soalnya pun jenengan yang membuat. Kenapa? Jenengan yang mengajar ya. Yang menguji harusnya panjenengan semua. Tapi Bapak Ibu membuat soal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Sudah terbaca. Sekarang tuh soal-soal yang dibuat oleh guru-guru katanya malpraktek. Kenapa kok dikatakan malpraktek? Karena Bapak Ibu guru membuat soal itu tidak berdasarkan kisi-kisi soal. Jenengan comot soal langsung dari LKS. Apakah soal itu sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di kurikulum? Jenengan kadang-kadang tidak paham. Kenapa? Mengajar saja jenengan kadang-kadang tidak melihat silabusnya. Bener enggak Pak? Sangat betul. Makanya Bapak Ibu ketika ujian madrasah ini dikembalikan pada jenengan, ayo mulai semester depan atau mulai dari yang akan datang ini kan mau semesteran, ya kan? Jenengan harus pede membuat soal. Bagaimana pede membuat soal? Di sini saya lihat banyak guru-guru yang sudah dikirim ke MGMP. Saya yakin beliau-beliau yang dikirim di MGMP itu sudah ada wawasan bagaimana sih membuat soal yang standar. Apa itu soal hot dan seterusnya. Itu sudah diberikan di MGMP. Artinya apa? Guru-guru yang sudah dikirim di MGMP, ayo berbagi dengan guru-guru yang ada di madrasah ini agar wawasan tentang membuat soal itu bisa merata Bapak Ibu. Jadi ke depan tolong ya, karena ini sudah ada regulasinya jelas di sini bahwa di SK Dirjen Pendis terbaru nomor 752 tahun 2021 tentang pos ujian madrasah, di situ sudah jelas bagaimana penggambaran atau kronologi dari penyelenggaraan ujian tersebut, termasuk bagaimana mekanisme pendataan muridnya, semua ada di sini Bapak Ibu. Tidak ada perubahan. Jenengan kalau tahun kemarin itu sudah terbiasa menjadi penyelenggara ya Bapak ya. Jadi penyelenggara. Jadi mohon SK tim kepanitiaan ini sudah dibuat ya Bapak ya. Nah, madrasah selaku penyelenggara juga harus punya domnis. Ada pedoman teknis penyelenggaraan ujian madrasah. Adopsi tahun kemarin. Apa saja yang dibutuhkan? Mulai dari SK-nya, mulai dari pendataan murid-muridnya,
terus bagaimana teknik pelaksanaannya, siapa yang membuat soalnya, itu mestinya sudah harus ditata Bapak Ibu. Nah, di sini menurut SE Dirjen Pendis tentang kelulusan dan kenaikan kelas, ini urut dulu ya, dari kelulusan dan kenaikan kelas. Peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah, yang jelas harus menyelesaikan program pembelajaran masa pandemi COVID yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Ada rapornya Bapak Ibu? Tetap ya, saya khawatir COVID tidak ada KBM, tidak ada rapor. Jadi tetap ya. Terus yang berikutnya, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Apakah sudah menjamin kalau anak pesantren perilakunya baik? Bapak Ibu, ini yang perlu kebersamaan. Kebersamaan untuk mengubah bagaimana perilaku yang tidak baik menjadi baik. Anak-anak itu biasanya melihat ya, mengadopsi apa yang ada di ustadz dan ustadzahnya. Harus ada kebersamaan Bapak Ibu. Tidak bisa guru itu hanya kalau tidak ada kebersamaan dengan pesantren. Salah satu contoh tadi, misalkan Bu, bagaimana murid kami ini kedisiplinannya katanya ya, betul. Ya. Terutama ketika masa waktu KBM, waktunya sudah tet, misalkan masuk pukul 12 atau 13? Pukul 12.30 harus sudah di kelas. Nah, ini tidak bisa kalau gurunya hanya menunggu di kelas. Kenapa? Anak-anak itu kan ada di lingkungan pesantren, ya harus bersama Bapak Ibu dengan pihak pesantren, dengan pengasuh pesantren. Ini juga harus ketat, harus tegas gitu loh. Memang mengatasi murid yang sebegitu banyaknya tidak mudah. Harus harus berkesinambungan, harus terus menerus, jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Kuncinya itu dibentuk kepengurusan yang sistematis. Kalau di pesantren ya maaf, di sini juga pesantren besar, Sukorejo, Nurul Jadid itu juga pesantren besar. Kalau di sini besar, di sana besar, di sana masalah kedisiplinan bisa teratasi. Kenapa di sini kok tidak? Kan gitu. Berarti kan ada sesuatu. Apa perlu? Misalkan kalau memang dirasa perlu untuk saling anjang sana ke sana, menimba wawasan bagaimana mencari tekniknya, silahkan Bapak Ibu, itu perlu diragukan. Studi banding. Dan apa yang kurang di sini? Mungkin penegakan kedisiplinan. Perlu dibentuk istilahnya itu kalau di pesantren ada tim-tim yang tugasnya mencatat sebagai polisi kedisiplinan itu ya. Mungkin harus dibentuk seperti itu. Ya. Dari doanya ya, dari pemikiran jenengan istilahnya. Kalau jenengan berpikirnya seperti itu kan bisa dilakukan. Tapi kalau jenengan sudah menutup, rasanya kok sulit ya, tidak mungkin lah. Kalau sudah itu yang sudah ditutup oleh jenengan, ya jelas tidak mungkin. Tapi kalau jenengan berpikir positif, insya Allah ya, kalau prasangka jenengan itu positif, insya Allah nanti ke depannya bisa berubah hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Di sini adzan Bapak Ibu, waktunya sholat. Belum. Biasanya jam berapa kalau sholat Pak? 3:30 ya. Kalau jam 3. Jam 3 ya? Ini gimana? Saya harus menyesuaikan dengan ini. Lanjut dulu ya. Lanjut. Itu terkait dengan bagaimana sih mengubah perilaku anak yang enggan aras-arasen dari enggan untuk masuk ke sekolah tepat waktu menjadi bisa tepat waktu. Ini perlu kebersamaan. Ustadzahnya ini juga begitu, harus respon positif, cepat tanggap. Jangan dibiarkan kalau anak sudah terbiasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sudah ada.
Selesai ada belum? Mati. Ini Bapak Ibu ya, bahwa bentuk dan teknis pelaksanaan ujian madrasah itu diatur melalui SK Dirjen Pendis tentang pos ujian. Jadi ada regulasinya. Walaupun diserahkan kepada madrasah, tapi bagaimana pelaksanaannya, pengaturan jadwalnya, waktu-waktunya itu tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada. Terus yang berikutnya tanggal penetapan itu hanya bersifat prediksi kalau di sini ya. Nanti bisa melihat kementerian sebelah di Kemendikbud kapan mereka itu meluluskan. Jadi kita menyesuaikan nanti. Terus berikutnya Bapak Ibu, ini kan masa Covid ya. Jika target kurikulum itu tidak bisa tercapai, madrasah jangan memaksakan. Jadi yang diujikan itu hanya sebatas mana. Misalkan IPS itu ada beberapa KD. Seperti bahasa Indonesia itu kan banyak. Tapi karena Covid, maka KD yang bisa diajarkan, ya itulah yang diujikan. Nah inilah kenapa kok mestinya yang menguji itu guru. Karena guru yang tahu gitu loh. Tidak dibenarkan sebenarnya Bapak Ibu. Kemarin itu langsung dibuatkan oleh tim MGMP Kabupaten. Makanya MGMP Kabupaten itu sifatnya hanya membuatkan bank soal. Jadi tolong Bapak Ibu, mungkin sudah disampaikan di kurikulum, bank soal yang sudah dikirim sesuai dengan mapel jenengan telaah, jenengan ambil. Nah ketika jenengan menemukan ini belum saya ajarkan, ini tidak sesuai dengan materi yang saya berikan, jenengan boleh cut, dipilih yang sesuai dengan kondisi real di lapangan. Dari soal yang sudah disiapkan Bapak Ibu itu juga sudah ada kisi-kisinya. Tolong nanti per mapel di print out, karena saya harus validasi nantinya sebelum pelaksanaan ujian, dan saya juga harus melaporkan ke Jawa Timur Bapak Ibu. Minta tolong ya, kapan naskah diberikan Mas? Itu sebagian sudah saya sebarkan, memang tinggal 4 mapel yang belum itu dari KKN Kabupaten. Itu yang kita terima ada 9 mapel, itu sudah sebar ke guru-guru per mapel. Kemudian yang 4 itu insya Allah hari ini atau besok itu katanya yang buat. Iya. Soalnya disesuaikan kembali lagi kesepakatan intern madrasah. Tidak harus seragam sekabupaten misalkan 50 PG. Tidak. Sesuaikan lagi kondisi real madrasah. Jadi misalkan jenengan cuma saya memilih 30 KD, 30 untuk PG, saya mau menambah misalkan 10 untuk uraian, silakan, tidak masalah Bapak Ibu ya. Di sini ini ujian semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, sama juga dengan ujian. Bisa dilakukan hanya portofolio manakala memang tidak memungkinkan untuk dilakukan ujian secara paper test atau menggunakan CBT. Cuma ketika portofolio tugas ini juga akan semakin menyulitkan Bapak Ibu. Kenapa? Wong kemarin-kemarinnya saja tugas dari anak-anak jarang dikumpulkan, jarang dikerjakan. Misalkan bagaimana saya akan mengumpulkan tugasnya? Kan tidak mungkin. Jadi memang yang paling aman itu menggunakan paper test, menggunakan ulangan pakai kertas ya Bapak Ibu ya. Di sini tatap muka ya, tidak menggunakan daring. Oke, tidak apa-apa. Tapi juga tetap harus menggunakan protokol COVID. Anak-anak itu disediakan masker Bapak Ibu ya. Khawatir pelaksanaan ujian ada tim COVID datang, anak-anak tidak menggunakan masker, jenengan juga nanti yang disalahkan. Terus pengaturan ruangnya gimana? Karena di sini saya lihat satu ruang itu banyak ya Pak ya. Kalau bisa dibuat shift bisa ya.
Satu ruang itu dibuat misalkan bergantian. Diisi mestinya maksimal kalau isinya 40 kan 50%. Jadi 20-20. Tolong protokol kesehatannya juga diperhatikan. Ini ya seperti yang disampaikan tadi, karena COVID ujian dirancang tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Terus berikutnya, rumus perhitungan kenaikan kelas pada semua tingkatan ditentukan oleh madrasah. Saya ingat dulu di sini juga sudah pengesahan dokumen 1. Di dokumen 1 itu sudah ada bagaimana kriteria kenaikan kelas, bagaimana kriteria kelulusan. Tolong dokumen 1 itu jangan hanya dijadikan pajangan, tapi juga diterapkan di dalam implementasi kenaikan kelas. Jadi nanti ketika mau kelulusan, rapatkan dulu, walaupun kenyataannya misalkan lulus semua, tapi juga prosedur kelulusannya, mekanisme kelulusannya tetap menggunakan rapat. Karena apa? Seperti di awal tadi, minimal lulus itu karakternya itu baik. Kalau misalkan ada santri yang karakternya tidak baik, walaupun ujiannya baik, itu bisa jenengan tidak meluluskan, asalkan sudah kesepakatan ya, semua musyawarah ya. Ada dasarnya, ini loh tidak meluluskan berdasarkan hasil rapat tanggal sekian, jumlah yang hadir, tidak meluluskan si A, alasan apa? Ada catatannya Bapak Ibu. Nah ini penilaian itu tidak hanya ujian. Penilaian itu ada penilaian oleh pendidik, ada oleh satuan pendidikan, ada oleh pemerintah. Yang dilakukan oleh pendidik itu penilaian harian Bapak Ibu. Jadi jenengan mengajar 1 KD itu kalau secara aturan, KD itu apa sih Pak? Kompetensi dasar. Jangan sampai hari ini tidak tahu KD-nya. Dibuka ya Bapak Ibu, KD-nya itu tentang apa? Maka 1 KD itu ada penilaian harian. Oleh karenanya ke depan nanti ketika jenengan ngajar 1 KD, jenengan langsung Bapak Ibu buat bank soal, kisi-kisi soal KD 3.1. Boleh berbentuk pilihan ganda, misalkan ada 5 pilihan ganda, ada 5 uraian. Silakan. Ketika jenengan sudah punya bank soal dari beberapa KD dalam 1 semester, mau semesteran tinggal mengambil itu saja, tidak usah kemana-mana lagi, tinggal mengubah sedikit mungkin apa stimulusnya yang diubah gitu loh Bapak. Tidak usah bingung-bingung mau semesteran saya beli lagi soal ke KKM. Oh yang ngajar jenengan kok KKM yang suruh buat soalnya. Nggak pernah beli sini Bu. Ya. Mestinya yang perlu diubah ya. Yang perlu diganti itu cara mengajar jenengan, terus cara jenengan membuat soal. Wawasan ini yang harus jenengan kuasai Bapak Ibu. Terus berikutnya satuan pendidikan melakukan penilaian akhir semester, ada semesteran. Itu kewenangan satuan pendidikan ya, madrasahnya sendiri. Penilaian akhir tahun, PAT dan ujian madrasah ini kewenangan madrasah. Hanya saja untuk kelas 9 Bapak Ibu, semester akhir jenengan tidak perlu lagi mengadakan PAT. Cukup diambilkan dari tugas-tugas harian, dianggap sebagai nilai akhir semester atau dari nilai-nilai tugas ya, nilai praktek itu sebagai nilai akhir semester khusus untuk kelas 9. Tapi kelas 7, 8 tetap ada PAT Bapak Ibu. Nah, kemudian walaupun pemerintah sudah menghapus ujian nasional, tapi pemerintah masih tetap melakukan uji mutu uji mutu sekolah yang disebut dengan Assessment Nasional. Dulu istilah itu awalnya adalah AKN.
KKM. Apa yang membedakan dengan ujian nasional, Ibu Bapak? Kalau ujian nasional itu menentukan kelulusan, berangkatnya dari standar kompetensi lulusan. Tapi kalau ini tidak menentukan kelulusan. Yang menjadi sasaran itu kalau di jenjang MI itu adalah murid kelas 5. Kalau di MTS murid kelas 8, kalau di jenjang MA murid kelas 11. Tidak berhenti di situ saja. Nanti gurunya juga akan disurvei, survei lingkungan, survei karakter. Bahkan kepala sekolahnya juga sama, mendapatkan survei. Ini insya Allah akan dilakukan akhir 2021, yang semestinya dilaksanakan di akhir Maret kemarin. Cuma karena melihat perkembangan pandemi yang belum selesai, akhirnya ditunda. Di samping AKM, Bapak Ibu, Kementerian Agama juga tak mau kalah dengan Kemendikbud. Kementerian Agama juga menyelenggarakan asesmen nasional yang disingkat awalnya AKMI, awalnya aksi, belum diujikan sudah ganti menjadi AKMI. Apa itu AKMI? Asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Hampir sama. Jadi nanti insya Allah MI itu akan 2 kali. Satu ikut program Kemendikbud, yang satu ikut program pemerintah sendiri. Tahun 2021 itu sasarannya murid MI kelas 5. 2021. Sedangkan 2022 itu jenjang MTS dan jenjang MA. Jadi untuk tahun ini aman kita masih ya yang MTS, karena masih untuk AKMI itu berlaku di 2022. Terus dilihat dari aspek yang dinilai. Penilaian harian itu komplit. Ada apa Bapak Ibu yang dinilai? Ada sikap, pengetahuan, ada keterampilan. Yang jarang dilakukan oleh jenengan itu penilaian harian itu yang dilupakan keterampilan dan sikap. Jenengan ketika memasukkan ke rapot, kalau dulu ada ARD langsung mengaji di depan laptop. Biasanya seperti itu. Si A jenengan hafal, oh si A itu pakai kopiah begini kalau ikut pelajaran saya, sering tidur, oh tak kasih B, kasihan. Kalau Ustadz juga mengajar di Putri, enggak? Memang ngajar Putri saya. Enggak. Ngajar di Putri lah. Kalau Ustadz juga lain penilaiannya. Oh itu yang jilbabnya selalu begini, anaknya manis, cantik. Biasanya begitu. Oh tak kasih nilai A. Tidak seperti itu ya Ustadzah ya. Jenengan kalau untuk penilaian sikap sosial dan sikap religi, semestinya ada instrumen, ada catatan, punya catatan. Tapi yang dicatat itu tidak semuanya. Hanya anak-anak yang perilakunya itu sangat baik, yang sangat positif, dan yang paling nakal itu yang jadi pedoman. Kalau yang lain-lain tidak dikenal oleh jenengan, pasti jenengan merem, nilainya itu B. Kalau yang sangat positif bisa A. Kalau yang sangat negatif jangan C dulu. Kalau jenengan memasukkan langsung C, D di rapor, berarti secara proses jenengan tidak berbuat apa-apa. Mestinya perilaku anak yang C, D itu tiap hari dipantau, dibimbing bagaimana dari C, D itu menjadi B.
B. Syukur-syukur kalau akhir tahun perilaku yang tidak baik itu menjadi A. Itu tugas jenengan Bapak Ibu. Jangan langsung memvonis anak. Biarlah itu kasih D, itu kasih. Jangan. Apalagi jenengan, duh, akhir saya keluar lengan ketemu dengan murid yang begitu-begitu saja. Akhirnya semua sepakat, lala beri D semuanya. Jangan seperti itu. Berarti tugas pembimbingan dari jenengan selaku ustadzah itu tidak dilaksanakan. Tugas bersama ya, jangan hanya dilimpahkan kepada guru BP. Ada BP-nya di sini, Bu? Ada. Memperbaiki perilaku dan akhlak anak itu tidak semata-mata hanya tugas guru BP, tapi tugas bersama. Baik itu guru matematika, guru IPA, semua harus bahu-membahu untuk memperbaiki perilaku anak. Terus untuk penilaian semester itu yang dinilai memang hanya pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau yang An itu kalau yang AKM Pak hanya 2. Apa? Literasi membaca dan literasi numerasi. Baru mendengar ini ya? Numerasi. Numerasi itu biasanya berkaitan dengan logika, angka-angka Bapak ya. Kalau literasi membaca, nah ini karena hasil PISA katanya, hasil membaca anak-anak Indonesia itu masih rendah. Dari 176 negara yang disurvei, diteliti, kita masih tetap selalu di urutan peringkat 6 dari bawah. Makanya Kementerian Agama nanti di mulai 2000, ini kan yang terakhir 2020 ya, ada bisa mungkin nanti 3 tahun depan Kemenak itu mempersiapkan siswa madrasah untuk ikut ajang ini. Makanya Kementerian Agama menggelontorkan program AKSMI. Tak tanggung-tanggung Pak, kalau Kemendikbud itu hanya 2, membaca dan numerasi, Kementerian Agama langsung 4 Bapak. Apa itu? Membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Langsung tancap gas. Apa? Yaitu kenapa? Kita sudah punya jargon hebat bermartabat, dan ke depan hebat bermartabat bertaraf mendunia. Ini yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Jenengan harus siap Bapak Ibu. Pesantren harus siap karena jargon Kementerian Agama itu sudah seperti itu. Jadi 4 ini Bapak Ibu jenengan harus tahu. Nanti kalau sempat saya bukakan bagaimana contoh-contoh soal AN atau soal-soal AKM. Terus cakupannya kalau penilaian dari pendidik dan satuan pendidikan itu tentang KD dan SKL. Jadi jenengan harus tahu standar kelulusan siswa MTS itu apa. KD-KD yang jenengan ajarkan mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 itu apa. Sedangkan kalau di AN itu tidak lagi terkait dengan KD dan SKL, tapi di sini difungsikan untuk mendiagnosa apa sih kesulitan atau kendala dari madrasah, dari sekolah. Kenapa kok sekolahnya tidak maju-maju, tidak mutu-mutu. Biasanya ini yang menjadi pertimbangannya, tolak ukurnya. Ini tidak perlu Bapak Ibu, kalau ujian ya sudah tahu seperti itu untuk untuk pengukuran pencapaian kelulusan dilakukan di akhir. Nah, cuma persyaratannya sama. Apa itu persyaratannya? Siswa yang didaftarkan itu harus memiliki nomor induk ya, NIS ya, nomor induk siswa nasional. Minta tolong dengan sangat dicek ulang Bapak Ibu, terutama siswa-siswa yang bernama sama, lain bapak lain ibu. Nah, jangan sampai ada kasus ya seperti yang terdahulu ada murid kita, murid kembar,
yang dimasukkan justru satu, misalkan yang satunya tidak tercover di ujian. Tolong saling cross check, terutama panitia. Cocokkan dengan nama orang tua, dengan sertifikat akte kelahirannya. Namanya sama, tapi karena beda orang tua nanti akan beda, Bapak Ibu. Nomor induknya juga penting. Ini harus panitia ya, mulai dari sekarang pendataannya sama, ada ijazah SD ya, apalagi Bapak Ibu, ijazah SD, akte atau KK, ini juga penting. Terus berikutnya nilai harus lengkap kalau MTS itu dari semester 1 sampai semester 5. Nah, ini pendataannya jenengan panitia, terutama yang bagian menginput ini siapa? Operator ya Bapak Ibu. Penomoran itu harus tahu kode-kode provinsi, kode kabupaten. Jika masih belum paham, jangan langsung ke susu. Jenengan koordinasikan dengan Penma. Saya juga kemarin tanya Penma katanya Jawa Timur masih belum mengeluarkan ini nomor kode-kode untuk provinsi dan untuk kabupaten. Insya Allah kalau provinsi tidak ada perubahan Bapak Ibu, kodenya itu 13 ya. Yang kabupaten ini saya yang bingung, kalau dulu biasanya 32 ya. Nah makanya jenengan konfirmasi dulu. Terus kode NUS sekolah ini biasanya 522, 535, biasa seperti itu ya, harus teliti betul. Kalau misalkan pesertanya di sini ada berapa Bapak Ibu? 183. 183, di sini dibutuhkan 4 digit. Berarti kalau nambah 01 cuma di sini ya. Dari urut 1 tuh 001, 002 sampai 0183 dan seterusnya. Ini nah, di sini insya Allah akreditasinya perpanjangan Bapak Ibu ya. Oktober itu habis. Ini nafas kita sudah mau habis. Cuma ada perpanjangan. Jadi jenengan tidak perlu khawatir, pelaksanaan ujian tetap di sini. Mereka yang tidak terakreditasi itu harus bergabung Bapak Ibu. Datanya gabungan dengan MTS yang terakreditasi, walaupun penyelenggaranya di madrasah sendiri. Kita bersyukur masih tetap bisa menjadi penyelenggara dan bisa melaksanakan sendiri ya. Nah, terkait dengan pelaksanaan akreditasi Oktober Bapak Ibu jenengan itu habis, tolong kegiatan-kegiatan apapun seperti yang dievaluasi diri madrasah kemarin, apa yang harus dipenuhi itu mulai dicicil ya. Seperti ini misalkan penyelenggaraan penilaian, SK, Domnis dan seterusnya sudah mulai dijadikan satu. Kisi-kisi soal, bank soalnya itu juga harus ada. Foto-foto kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu penting juga nantinya. Terus berikut Bapak Ibu, bentuk ujian madrasah. Jelas kita itu ujian tulis, ada ujian praktek, ada penugasan atau portofolio. Di poin 2, keempat itu tidak harus dilaksanakan semuanya. Mana yang memungkinkan? Kalau memang hanya ujian tulis, silahkan ujian tulis. Mau ujian tulis dengan ujian praktek, kalau tidak memberatkan, silahkan kedua-duanya. Hanya saja kalau untuk ini yang untuk pelajaran penjas, seni budaya, prakarya, kewirausahaan dan seterusnya, ini cukup menggunakan praktek. Biasa praktek ya Bapak Ibu ya. Dibuatkan soal juga kemarin dari ada soalnya. Ada SDK 19 ada.
Di sini SBK-nya diajarkan pada sekarang jujur jenengan SBK itu diberikan pada ada. Kalau memang diberikan dan sesuai dengan kan SBK itu kan ada 4 ya, ada 4. Tidak harus diajarkan semua. Kalau memang jenengan hanya milih 2 misalkan, kok setelah melihat soalnya, ini kok soalnya sulit sekali diterapkan untuk anak-anak, jenengan boleh tidak melaksanakan itu, jenengan buat soal lain untuk praktek, silakan. Begitu ya. Karena apa? Dasarnya ini tidak akan dimarahi. Jenengan menjawab apa dasar jenengan kok menggunakan praktek saja? Regulasi tentang pos ujian. Jawabannya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang jelas jenengan harus juga buat kisi-kisi soal praktek. Nah ini Bapak Ibu kisi-kisi ujian. Kisi-kisi mapel ujian umum disusun oleh guru pada madrasah. Kisi-kisinya ya, guru madrasah yang membuat. Untuk PAI dan bahasa Arab itu sudah disiapkan memang oleh Kemenang Pusat. Kita tidak bisa mengelak, sudah disiapkan. Cuma mestinya yang menerjemahkan jenengan. Ini yang menerjemahkan PAI itu tim kabupaten. Terus berikutnya naskah soal. Naskah soal ujian disusun oleh guru madrasah mengacu pada kisi-kisi ujian. Dalam hal madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan dengan madrasah lain pada forum MGMP KKG. Mungkin inilah yang penafsirannya oleh kabupaten sharing. Sebenarnya sharing itu kan hanya berbagi, Pak. Berbagi pengetahuan, bukan membuatkan. Cuma ya oke lah karena waktunya terlalu mepet dan saya baru sosialisasi, sudah didahului oleh sosialisasi KKM ya, untuk ke depan. Makanya jenengan harus buat sebuah perubahan, jenengan harus meyakinkan kepada kabupaten, saya itu loh mampu membuat soal, saya yang mengajar. Harus berani seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu yang harus diperhatikan, naskah soal itu jangan mengandung sara. Ya. Ada bau-bau politik, ada radikalisme, bertentangan dengan Pancasila. Ya. Termasuk tokoh-tokoh, penyebutan tokoh-tokoh, jangan mengambil tokoh-tokoh yang ya dekat-dekat dengan politik ya Bapak Ibu. Walaupun jenengan cek sayangnya dengan misalkan. Kemarin ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan PAI itu kan SKI ya, tokoh tentang keteladanan ulama. Ada pertanyaan, ulama yang kira-kira di abad ini identik dengan ulama yang di abad itu siapa pilihannya? Saya tahu jenengan tuh menggiring siswa untuk ke siapa saya tahu. Jadi tolong dihindari kalau seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini penggandaan naskah soal ujian, penggandaan naskah ujian dilakukan oleh masing-masing madrasah. Jadi nanti dicek ulang, jangan sampai kopnya kop MGMP kabupaten langsung dibunyikan kop MTS Al Usmani ya, walaupun yang membuatkan Terus berikutnya ini mata pelajaran yang diujikan, seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas akhir, termasuk kalau di sini ada mulok ya Bapak Ibu. Muloknya mulai tadi mulok tidak disentuh, jenengan buat mulok. Hebat berarti yang penguji mulok. Kenapa? Jenengan dipercaya untuk membuat soal mulok, tidak ada yang membuatkan. Monggo dari sekarang muloknya itu apa mau praktek boleh, apa mau ujian tulis, yang jelas jenengan punya bukti fisik buat kisi-kisinya Pak ya. Terus yang berikutnya materi ujian. Nah materi ujian itu untuk MTS dari kelas 7, 8, kelas 9 secara aturan komposisinya kelas 7 itu 20%, kelas 8 30%,
kelas 9 50%. Itu untuk komposisi materi. Kalau dilihat dari komposisi tingkat penalaran atau tingkat kognitifnya, itu ada level 1, ada level 2, level 3. Apa Pak yang dimaksud level-level ini Pak? Level 1 itu apa? Level 2 apa? Pemahaman tingkat 1 pemahaman. Maksudnya mengingat. Level 1. Jadi level itu tingkat ya bolehlah dikatakan mirip-mirip dengan tingkat kesulitan, walaupun itu tidak sama persis ya. Level 1 itu ranah domainnya ada di C1 dan C2. C1 berarti mengingat, C2 memahami. L2 itu ada di C3. C3 itu apa Bu? Aplikasi. Bagaimana anak mengaplikasikan konsep, mengaplikasikan materi ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu C. L2, C3. Yang L3 itu ada di C4, C5, C6. Ini yang disebut dengan kriteria soal hot. Komposisinya Pak, kalau di regulasi L1 itu 30, L2 itu 50, L3 itu 30. Hanya saja lagi-lagi pandemi, kita katanya tidak mungkin memberikan soal-soal yang hot kepada anak-anak. Disadari bahwa kita 1 tahun full tidak pernah mengajar, hanya memberi tugas kerjakan, ngambil kerjakan, kan gitu Pak ya. Sehingga untuk yang soal-soal hot atau L3 boleh komposisinya dikurangi, ditukar Bapak Ibu. Misalkan yang L1 ditaruh ke L3, L3 ditaruh ke L1. Boleh seperti itu. Tidak harus dihotkan sampai. Jadi kalau misalkan presentasinya ada soal 40 berarti kalau 50% yang L2 kategori sedang berarti 20. Berarti nanti antara lot dengan yang hot itu bisa komposisinya mungkin 3 soal yang hot, yang 7 soal yang L1. Boleh seperti itu Bapak Ibu, tergantung jenengan lagi ya. Nah, untuk jadwal di sini itu rentang waktunya 15 Maret sampai 10 April, rentang waktunya. Cuma Kemenak mengatur minggu pertama dari 15 ini digunakan untuk MA. Jadi MA mungkin mulai hari Senin ya, sudah pelaksanaannya. Saya lagi-lagi kembalikan kepada madrasah. Ikut pedoman yang dari Penma boleh, ikut ini boleh, asalkan jangan di luar tanggal ini. Asalkan jenengan jelas di jadwalnya itu, di panduannya disampaikan kapan jenengan melaksanakan. Jadi tim sudah harus mulai bekerja Bapak Ibu ya. Mulai dari penyusunan jadwal, tugas-tugas telaah soal dan seterusnya. Di sini yang jelas menggunakan paper ya, tidak menggunakan komputer. Paper ya. Oke. Kalau menggunakan kertas, yaitu Bapak Ibu jangan sampai ada keluhan soal ini kok banyak gambarnya, cek penyan kertas banyak habisnya. Ya memang begitu tuntutan sekarang Bapak Ibu ya. Jangan sampai jenengan dari 5 lembar halaman karena untuk pengiritan dijadikan
Dikecil-kecilkan, jangan menyiksa anak ya Pak ya. Apalagi anak-anak mengerjakan sudah delosor, soalnya diperhalus. Font 9. Kalau sini gitu, kalau misalnya lembar harus lembar. Biar banyak lebih. Ini kan ujian dipercayakan kepada madrasah. Kan terserah saya mau buat soal uraian tok, terserah saya. Oke, terserah saya. Tapi jangan keterlaluan, harus mengikuti prosedurnya, Pak. Jadi setiap ruang maksimal 50 daya tampung ruangan. Setiap ruang diawasi oleh 1 orang pengawas. Dengan catatan pengawasnya tidak boleh menunggui mapel yang diajarkan. Memenuhi protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Harus tertib, ada denah juga Bapak Ibu, ditempel di sini sulit ya, tidak ada mejanya ya. Tapi anak-anak pegang ya, pegang ya. Oke. Ini ujian bentuk lainnya juga tidak mungkin. Nah ini Bapak Ibu kriteria kelulusan, jenengan itu juga harus rapat nantinya. Anak diluluskan ketika seluruh program pembelajaran sudah diselesaikan. Sikap harus baik. Ujian madrasah, mengikuti ujian madrasah yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Penetapan kelulusan itu dilakukan oleh madrasah melalui rapat dewan guru. Ya, seperti yang saya sampaikan, harus ada rapat. Harus menetapkan kelulusan dalam bentuk surat keputusan, dibuatkan SK. Kepala madrasah melaporkan kelulusan kepada kantor Kemenag. Jadi nanti ada laporan sama seperti kemarin. Ini prediksi Bapak Ibu. Bahwa MTS itu diperkirakan 4 Juni. Tapi seperti yang disampaikan tadi, harus ikut melihat Dikbud ya. Tidak bisa kita mengawali. Nah, ini untuk pembiayaan ujian. Di masyarakat itu ada pertanyaan, Bu, sekarang itu kan tidak ada ujian, kok biaya ujiannya masih mahal? Iya, tidak ada ujian nasional, tapi ada ujian madrasah. Madrasah kalau tidak dibantu, hanya mengandalkan uang bos, misalkan tidak cukup, misalkan seperti itu. Berarti peran serta dari wali murid itu juga tetap dilibatkan. Apalagi nanti diinkludkan dengan acara wisuda misalkan. Langsung Bapak Ibu jenengan ini nanti panitia harus mengundang wali murid. Apa kebutuhannya, dibuat draftnya terlebih dahulu. Apa saja yang boleh dikeluarkan untuk ujian? Honor panitia. Jadi jenengan tuh berhak untuk mendapatkan honor kalau uangnya ada. Ya. Terus honor mengawas ruangan ya. Juga harus ada. Honor proktor dan teknisi kalau misi menggunakan CBT. Honor menguji praktek. Konsumsi boleh Bapak Ibu. Boleh ada, boleh ada. Biaya pembuatan soal. Nah ini cetak soal. Biaya penggandaan naskah, input naskah pada aplikasi ujian. Kebutuhan lain-lain terkait dengan ujian. Sekali lagi, saya bukan mengompori. Ini disesuaikan dengan kondisi real madrasah. Kalau madrasah kondisi keuangan dari bos misalkan tidak nuntut, silakan undang siapa? Wali murid, buat draft ini loh kebutuhannya untuk akhir tahun. Ya, ditambah. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan masalah ujian. Yang ada karena tidak ada ujian nasional, yang ada itu mungkin nanti hanya ijazah. Sini sudah download SK SK pos ujian, Pak. Sudah. Jenengan lihat sampai ke akhir bagaimana penulisan ijazah ada di situ, termasuk sertifikat ijazahnya.
belum dibaca. Belum dibaca. Oh ya, ini mungkin nanti ada aturan lebih lanjut Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas kemarin itu kan tiap madrasah secara online sudah mendaftar untuk mendapatkan belangko ijazah. Ya, hanya belangko ya Pak ya. Hanya belangko, mungkin hanya belangko ijazah. Untuk apa Bapak Ibu mungkin terkait dengan perangkat juga termasuk bagaimana membuat soal nanti kita programkan insya Allah setelah Lebaran atau di bulan-bulan Juli ya, biasanya di Juli ya. Di Juli kita ketemu lagi, mungkin di sana kita nanti banyak membicarakan tentang perangkat, juga bagaimana teknik membuat soal hot. Namun untuk membuka wawasan, saya mau buka sedikit contoh soal tidak hot ya, tapi yang AKM Bapak Ibu. Seperti apa sih soal-soal AKM itu? Bu mau tanya tentang ujian masih Bu tadi? Iya. Kami ingin menerima gambaran nanti Bu terkait dengan nilai yang akan dicantumkan di ijazah, karena kami melihat di tahun kemarin itu istilahnya presentasi penilaian dari semester 1 sampai semester 6 kemudian digabungkan dengan nilai ujian madrasah, antar madrasah memang tidak sama. Dan apa tidak selainnya ada standarisasi mungkin seperti itu, atau memang itu sepenuhnya jadi kewenangan madrasah? Iya, di dokumen 1 kembali lagi Pak dilihat bagaimana teknik penilaian, juga bagaimana madrasah membuat kriteria kelulusan. Cuma kalau yang di tadi itu pensekorannya itu kalau PG jawabannya 0 sampai 100, rentangnya 0 sampai 100. Jadi mungkin nanti ada pembobotan. Aduh, maaf. Maksudnya dari jumlah nilai yang semester 1 di kelas 1 sampai dengan nilai semester 5 di kelas 9 kan begitu gitu. Kemudian itu semuanya di rata-rata presentasi berapa? Itu yang kita belum menemukan standarisasi. Iya. Itu kebijakan sekolah, tiap madrasah beda lah, makanya kembali di dokumen 1 kemarin tuh ada teknik penilaian. Lihat di sana bagaimana penilaian ijazah, penilaian rapot biasanya ada di situ. Monggo dilihat lagi. Yang jelas memang prosentase rata-rata dari itu nanti ada pembobotan ya. Mau diambil berapa persen ditambah dengan nilai ujian.
Untuk AKM, Ibu Bapak, itu tidak ada persiapan bimbingan pemberian soal-soal kepada siswa, tidak ada. Sebenarnya yang harus dibenahi itu adalah konsep pembelajaran dari gurunya. Jadi cara mengajar jenengan, titik tekannya. Jadi kalau kemarin-kemarinnya jenengan mengajar itu hanya ceramah, untuk AKM itu anak-anak dilatih untuk berpikir dan bernalar. Contoh di sini misalkan untuk konsep numerasi. Numerasi itu ada kaitannya dengan angka-angka, tapi angka-angka itu untuk berpikir secara logika. Nah, ini masih tingkat pemahaman konsep. Pemahaman konsep tadi masuk di C berapa Ibu Bapak? C1 masih ya. Memahami. Coba jenengan lihat. Memahami model soalnya seperti ini. Kalau dilihat sekilas sepertinya sulit ya Bapak Ibu ya. Sulit ya. Tapi ketika dibaca, sebenarnya kalau mau membaca soal ini tidak sulit. Ya. Yang menjadi masalah itu apa? Kita itu jarang melatih anak-anak untuk membaca. Nah, makanya karena nanti soal-soal itu terkait dengan bacaan, biasakan anak-anak itu membaca. Makanya budaya literasi di sekolah itu harus dikembangkan. Jadi Pak Guru jangan langsung guru matematika misalkan langsung menulis angka-angka di depan papan tulis kerjakan. Tidak, tapi berangkat dari sebuah cerita dulu, mengait-ngaitkan dengan apa yang ada di peristiwa kehidupan sehari-hari, itu berangkatnya dari situ. Nah, ini contoh Bapak Ibu tentang dekomposisi, tentang pembuatan kompos. Waktu penguraian terjadinya penguraian sampah. Ini kan penting tentang lingkungan. Jadi kita mau mengajarkan ada lingkungan, ada waktu, ada angka di situ. Coba dibaca. Ini kan sebenarnya waktu untuk sampah organik, untuk sampah anorganik. Materinya ini sebenarnya materi mapel apa Bapak Ibu? Bisa masuk IPA, bisa masuk matematika, bisa masuk di sosial. Jadi terpadu di sini. Jadi guru-guru itu tidak boleh, itu kan khusus pelajaran matematika, tidak. Jadi semua guru ketika mengajar literasi itu juga diutamakan. Ini Bapak Ibu pertanyaannya, sampah organik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Waktu dikomposisi popok sekali pakai. Ada Bapak Ibu di sini tentang popok? Ada enggak? Popok. Ini kan biasanya ibu-ibu itu sering membuang popok di sungai-sungai. Ya kan? Ini maksudnya apa? Memberikan pembelajaran karakter juga kepada anak-anak agar anak-anak masa depan itu tidak sembarangan membuang sampah. Jadi teks itu dibuat tidak asal, ada nilai karakter yang diselipkan, ya. Anak peka terhadap lingkungan, bagaimana dia cinta lingkungan, berangkat dari sebuah soal yang sepele seperti ini, tapi tujuannya panjang. Jadi oke lah kalau yang ibu-ibu sekarang mungkin ya ada kebiasaan cepian mau berangkat sekolah karena popok bekas di rumah menumpuk dilempar ke sungai. Setelah diberi pengetahuan seperti ini, oh iya, ke depan itu jangan sembarangan membuang sampah. Kenapa? Proses penguraiannya itu butuh waktu yang lama. Mau diapakan? Harus ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya, konsep itu ada di teksnya, jawabannya itu masih ada di teks. Kalau anak itu tidak membaca, tidak bisa menalar, tidak bisa menelaah, walaupun soal ini gampang, tidak akan bisa dijawab. Jadi kuncinya itu fokus dengan membaca.
Coba jenengan saja sebagai guru, kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana Pak? Coba ini ya. Yang A itu kan, yang sebelah ini kan tentang materi organik seperti kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel, kertas tisu. Waktunya ini kan singkat, mudah hancur kan begitu. Yang sebelah plastik, ada baja, ada kaleng aluminium, ada kulit sintetis. Waktu dekomposisinya membutuhkan waktu ratusan tahun. Kalau popok ini masuk yang jenis mana menurut jenengan? Kira-kira mana? 475. Ya. Kulit sintetis. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Lebih lama dari plastik, lebih rendah Iya, dari betul. Harus begitu ya caranya. Nah, bagaimana jenengan mengajarkan kepada murid-murid? Nah, jenengan yang tahu. Berarti AKM itu seperti ini. Saya harus berubah cara mengajarnya. Jadi sekitar 475 ya. Kalau sudah butuh waktu ratusan tahun sampai kamu meninggal, ya maaf ya, itu masih belum terurai, apa yang akan terjadi ya? Itu sudah mengajak anak untuk berpikir ya, menalarkan untuk memberikan solusi. Itu sudah di L berapa nanti kalau sudah seperti itu? Ini yang aplikasi konsep. Aplikasi itu masuk C berapa tadi? C levelnya level 2, tapi masuk C3. Masih tentang ini Bapak Ibu, tentang sampah tadi. Diminta suruh memperhatikan diagram A dan diagram B. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas yang menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Jadi ada A, ada B, dianggap sama. Gimana koreksi gurunya? Kira-kira? Menyatakan selisih waktu dekomposisi yang A sama dengan B. Benarkah sama? Lihat satuan waktunya ya. Apa tadi satuan waktunya? Tidak ada. Dekomposisi. Ada di atas yang kan ini ada hubungannya dengan ini kan? Ada iya, satuan waktunya ya kalau kan ini. Lah, ini kan ada minggu, ada terus di bawah dianggap sama. Dianggap sama berarti satuan waktunya ini dianggap sama. Padahal yang benar gimana? Iya. Berarti guru menyarankan harus memperhatikan waktu dekomposisinya. Satu kali lagi yang penalaran masih tentang dekomposisi. Jadi artinya apa? Satu stimulus, ini namanya stimulus Pak. Data-data tadi waktu diagram batang itu disebut stimulus. Nah, stimulus itu bisa digunakan untuk soal yang sifatnya memahami ya, lot, mod, dan hot ya. Cuma yang membedakan adalah apa Pak? Pertanyaannya, mau diajak kemana anak-anak itu berpikirnya ya? Apakah hanya sebatas memahami
Apakah untuk mengaplikasi, apakah untuk menalar? Menalar itu bisa mengevaluasi, bisa juga yang satunya mengevaluasi, menalar, yang terakhir mengkreasi atau membuat. Kalau di sini disuruh setuju atau tidak setuju. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Berarti di sini anak-anak diminta untuk mengeluarkan pendapatnya. Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Harus ada alasannya. Jangan sampai anak-anak hanya setuju. Apa? Tidak tahu. Harus ada lanjutannya, Bapak Ibu. Oke, ini saja Bapak Ibu sedikit gambaran tentang AKM. Karena AKM ini nanti semua menjadi survei terhadap peningkatan mutu sekolah. Jenengan akan ditanya, apakah ada koneksinya, ada match-nya jenengan cara mengajar jenengan dengan jawaban murid-murid. Itu saja. Baik, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo Bapak. Terima kasih atas pembinaannya. Sudah kami di sini banyak mendapatkan hal-hal baru, tambahan ilmu untuk mendidik anak didik kita yang lebih baik ke depannya. Ini yang saya tanyakan tadi tentang pembuatan soal UN ujian madrasah itu, mohon dijelaskan lagi. Kan meskipun tadi di SE-nya itu surat dari peraturan pemerintah tadi itu kan ada 30% kelas 7 kan, dan 20% kalau tidak keliru yang kelas 8 dan 50% yang kelas 9. Ini seandainya di madrasah tersebut memang masih belum diajarkan, kan berarti tidak harus semua KI-KD yang ada di kelas 9 dan 7-8 itu tidak harus masuk semuanya di soal, kan begitu. Jadi apa itu diperbolehkan seandainya memang pelajarannya belum tuntas. Misalnya kalau di Quran hadis itu di kelas 9 itu kan paling tidak ada 5 bab misalnya. Okay. Karena kita masuknya ada full, kadang-kadang sudah kita ngajar sudah agak cepat gitu. Ternyata masih belum sampai juga kan, kadang-kadang hanya mungkin yang tersampaikan 3 atau 4 misalnya. Itu apa boleh seandainya pada bab 5-nya tidak usah disampaikan, tidak usah dikeluarkan di UN. Terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa soal itu memang haknya guru. Dari regulasi ini memang guru. Cuma pemerintah pusat terutama yang PAI itu memang sudah ada rambu-rambu berupa kisi-kisi soal. Kaitannya juga tadi bahwa target kurikulum manakala memang tidak tercapai ketuntasannya boleh diabaikan. Jadi jenengan nanti kan untuk PAI dari kisi-kisi yang sudah disiapkan pemerintah oleh tim kabupaten sudah disiapkan soal. Jadi Bapak nanti milih dari soal-soal, misalkan ada 100 soal yang dikirim oleh kabupaten, jenengan pilih ambil berapa sesuai dengan kesepakatan untuk PAI itu berapa soal, apakah 50 atau 40, apakah dari 50 misalkan 40 ya mau ditambah soal uraian 5 boleh, terserah sekolah. Yang jelas nanti kalau sekolah sudah ada kisi-kisi ya Pak ya, kisi-kisinya itu juga harus diperjelas juga nanti dari yang dipilih itu. Jadi kisi-kisinya ngambil yang memang sudah ada dipelajari di ada, kalau tidak keliru di sini juga sudah ngeprint Mas. Kisi-kisi soal ujian madrasah yang dari pusat sudah ya PAI ya. Maksud saya kan kisi-kisinya itu kan tidak harus dimasukkan semua. Iya, tidak harus. Kalau memang belum diajarkan. Iya. Ya. Jadi prosentasenya itu pun jenengan boleh turunkan kalau memang tidak memungkinkan. Makasih. Iya. Yang lain? Monggo Ibu, tidak ada lagi.
ini tadi Bu tentang mungkin keaktifkan itu tadi siswa itu. Kalau di sini memang masih masih kurang lah, terutama kerjasama antara madrasah dengan yang pesantren ini memang yang sulit. Kalau di pesantren-pesantren lain itu, kalau di Sukorejo itu anak ketika keluar dari pondok itu dicegat absen sudah. Jadi dicegat absen, mana anak yang masuk dan itu tanda tangan dulu di luar kelas itu. Jadi satu pintu lah di keluarnya dari pesantren itu. Sehingga ketemu pesantren juga tahu bahwa yang sekolah pada jam itu anak-anak ini sudah ketemu. Jadi tidak harus nunggu laporan dari madrasah itu. Nah, ini yang masih belum kita lakukan. Juga biasanya kerjasama dengan pengurus-pengurus madrasah. Contohnya kalau di sini itu kepala kamar atau kepala daerah itu punya data seharusnya. Anak yang tiap harinya itu masuk dan tidak masuk harus ada. Ini di sini memang masih belum, pesantrennya belum mendata seperti itu dan tidak memfungsikan kepala daerah, kepala kamar itu seperti itu. Masih belum ada data siapa yang tidak masuk, yang masuk pada hari ini, tanggal ini masih belum. Dan mungkin kita perlu kerjasama. Iya, makanya Pak ke depan wawasan jenengan yang sudah diperoleh bagaimana cara mengaktifkan anak, mungkin itu perlu di-sharing dengan pihak yayasan, pihak pesantren maksud saya. Jenengan juga pesantren ya Pak, pengasuh pesantren. Cuma ngajar. Ya, jadi ini syukur sekali kalau di madrasah ini juga ada ustadz yang kebetulan juga pengasuh pesantren. Jadi koordinasinya itu bisa mudah gitu loh Pak. Jadi kalau itu untuk kemajuan madrasah juga kemajuan pesantren, ayo adakan perubahan begitu. Jadi apa-apa yang memang menjadi titik lemah dari yayasan, bagaimana bisa menjadi positif, kita adakan revisi secara total gitu loh Pak. Kan kita tidak mungkin, yang pesantren kita kan nggak mungkin, jangan beranggapan kita kan SDM-nya ya begitu-begitu saja. Jangan sampai jenengan punya image yang seperti itu. Kalau image jenengan SDM-nya begitu-begitu saja, apa nanti kontribusinya kepada peningkatan SDM ini untuk ke masyarakat ya Pak ya? Mestinya dari SDM yang memang perlu untuk diperbaiki itu harus diwujudkan, dimaksimalkan. Harus itu Pak, memang harus sering koordinasi, ada kesadaran bersama. Kalau tidak ada kesadaran bersama, hanya menyerahkan pada satu pihak, terus pihak yang lain tidak sama visi dan misinya, juga akan percuma. Jadi nanti antara visi madrasah, visi dari pesantren mestinya harus sejalan Pak. Bersinergi. Ya, harus bersinergi. Karena apa? Madrasah juga membesarkan pesantren, pesantren membesarkan madrasah. Jangan sampai ada anggapan, engkau kan tak bisa ada ya. Jangan sampai seperti itu. Harus disadari bahwa kedua-duanya ini saling berkaitan erat, harus saling dukung mendukung. Langkah kita itu harus sama gitu loh Pak. Untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan oleh pesantren, apa yang dicita-citakan oleh lembaga harus seiring dan sejalan. Mungkin itu Bapak. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, ada lagi? Oke, yang terakhir. Kalau ya monggo. Jadi kami mungkin ingin mendengar kira-kira Ibu sebagai pengawas respon dari rumor yang sedang berkembang tentang apa yang akan dijalankan oleh Mendikbud tentang itu peta jalan pendidikan yang kabarnya dalam artian di sana mau menghilangkan fase kata agama. Kemudian kan kemarin kita dijalankan digembur-gemburkan tentang pendidikan karakter dan macam-macam itu, kemudian moro-moro dengan menteri yang baru kata frasa agama mau dihapus. Ini kan menjadi kekhawatiran besar bagi kami yang pendidik yang ada di pesantren. Kalau kata agama kemudian dihilangkan dari
peraturan Mendikbud itu nanti. Ini mau jadi apa kemudian? Kondisi yang sekarang seperti ini aja yang kita di pesantren khawatir dengan anak-anak model pendidikan yang pandemi ya, kita tidak bisa 100% melakukan pengawasan dan semacamnya seperti pada awal-awal, kemudian ada kebijakan baru yang seperti itu. Ini kan repot akhirnya gitu. Mungkin gitu. Iya. Saya juga tidak tahu secara pasti. Memang saya pernah mendapatkan link tautan untuk ayo kita tolak masalah penghilangan frase agama. Saya masih belum pernah mendengar apakah itu memang sudah resmi dinyatakan oleh Kemendikbud, saya tidak tahu. Tapi ke depan, kalau memang itu yang terjadi, insya Allah tidak akan terjadi, Pak. Selagi ulama kita itu ya bersatu erat ya untuk tetap bagaimana menjalankan agama yang sesuai dengan kita itu kan katanya negara Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya kan keyakinan terhadap agama, terutama agama Islam itu kan harus mendapatkan perlindungan. Kita bukan negara sekuler kan begitu. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan para ulama terus beliau-beliau yang ada di DPR ini masih punya hati, punya nurani ya Pak ya. Ya. Mas, yang jadi permasalahan ini kan ulama kita itu kan ya, ada yang macam-macam kalau sekarang kita melihat Pak. Saya tidak mau mengatakan ya begini dan begitu, tapi yang jelas memang seperti itu. Memang bermacam-macam, ada yang ya enggak doli pemerintah, ada yang memang ya, tidak bisa dibeli, ada yang seperti itu. Saya yakin masih banyak ulama yang hatinya itu tetap ini Pak, tidak bisa dibeli dengan nilai rupiah ya. Tuh. Mudah-mudahan itu hanya wacana aja. Tidak akan terjadi Bapak ya. Kita sebagai umat Islam yang masih 80% ya sekarang ya, tidak 90% ya. 80% mayoritas di negara kita. Makanya jenengan itu juga harus ngikuti ya, peta politik walaupun tidak berpolitik secara praktis, harus tahu lah Pak. Yang lain kalau tidak ada Bapak Ibu, saya akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan rezeki umur, kita berjumpa lagi nanti secara seperti ini di awal ajaran baru. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Harta yang kalian miliki tidak ada artinya harta. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh kepada Nabi Muhammad.